Oke, selamat sore. Kita mulai kuliahnya ya. Saya share screen ini lagi bersihin AC, jadi jangan khawatir kalau ribut. Oke, ini saya tutup dulu. Turunin. Sip. Oke, eh, jadi melanjutkan kuliah yang minggu lalu. Minggu lalu kita udah ngomongin arsitektur, mikroprosesor, bahasa assembler, contoh-contohnya udah dikasih lihat, contoh codingnya. Cuman caranya bisa coba belajar lagi. Nah, sekarang kita mau masuk ke arsitektur si komputer. Cuman kalau komputer biasa mungkin arsitekturnya sederhana aja. Unmute. Oke, saya unmute ya. Ini sorry kalau ada suaranya rada ribut. Kita akan coba bahas dua ini, arsitektur server sama GPU. Oke. Ini ada tip membangun server sendiri, bagaimana melakukan perhitungan kapasitas. Oke. Terus juga tip merakit server. Oke. Ini saya kasih lihat beberapa aja yang agak fatal, terutama menghitung kapasitas yang dibutuhin sebetulnya. Karena itu yang fatal banget di situ sih biasanya. Itu yang bikin servernya collapse tuh kalau salah ngitung. Oke. Ini beberapa yang penting dari server. Faktor yang penting dari servernya sendiri sebetulnya ada beberapa hal. Saya buka juga yang storage server. Oke. Ini server bentuknya kayak gini, cuman server yang buat AI, GPU server, jadi namanya GPU server ya. Bisa dilihat GPU server. Oke. Ini tebal biasanya kalau yang buat AI tebal. Ini cuman 4U. Cuman yang kemarin saya lihat itu 8U servernya. Ini harganya masih murah, 62 juta. Kalau yang kemarin saya lihat dari AMD itu harganya M. U-nya ada 8. 8U. Oke. Jadi sebetulnya servernya kayak gitu levelnya. Sekarang saya kasih lihat dulu. Mana tadi? Nih, server. Komponen pentingnya prosesor. Terus ada ini prosesor parameternya seperti ini ya, ada clock speed, cache memory, heatsink, cooling, socket dan sebagainya. Terus motherboardnya nanti ada segmentasi, ada north bridge, south bridge, ada RAM, ada konektornya ya, PCI dan sebagainya. Ini konektor-konektornya. Oke. Nah, kemudian RAM-nya juga mungkin yang perlu dihitung kapasitasnya, ini bisa dilihat semua nih, ini banyak sekali sih sebetulnya. Oke, jadi di sini ada ini teknologi server sekitar berapa? 5 hampir 10 tahun yang lalu sih sebenarnya. Kalau yang sekarang mungkin udah mulai beda dari yang ini ya. Tapi kira-kira logika berpikirnya seperti ini. Oke. Ini server prosesor. Kalau yang di Intel, Xeon sama Itanium, cuman Itanium kayaknya nggak terlalu sekarang, lebih banyak ke Xeon-nya. Karena Itanium ininya nggak apa 64 bitnya berabe urusannya. Jadi akhirnya kita banyaknya ke Xeon yang 64 bit. Oke. Eh server yang biasa itu daerahnya segini. Cuman sekarang sekarang mungkin lebih mahalan lah ya. Itu untuk yang low end. Yang mid end itu sekitar seginian, 7 sampai 14. High end-nya sekitar segini, 20-an. Itu eh, belum ada GPU. Jadi cuman bentuknya kayak gini doang servernya. Servernya bentuknya 1U, 2U. Kalau yang lebih baru-baru itu terutama yang GPU pasti tebel dia. Kalau GPU tebel sih banyakannya. Oke. Memorinya kapasitasnya udah nggak segini sekarang. Kapasitasnya udah ratusan giga. Oke. Harddisknya kecil-kecil
SATA kecil, kapasitasnya juga gede banget, tera baik, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi parameternya cuma ini aja, prosesor kecepatan tinggi, teknologi digital, RAM-nya kecepatan transfer dengan prosesor sama, teknologi digital, hard disk yang bikin bottleneck. Oke, jadi parameternya seperti ini sebenarnya: prosesor, motherboard, chipset, RAM, hard disk, chassis, segmentasi, sama platformnya apa. Prosesornya ini bungkusnya kalau ini. Terus kalau dipasang ya kayak gini kalau dibuka. Kemarin Pak Aulia bongkar beberapa prosesor Xeon-nya, dicabutin, kemudian dia bikin lagi pakai Xeon ini ya. Dia beli motherboard, terus dipasangin buat GPU server. Jadi bisa bikin sendiri sih pakai Xeon bekas ini, jalan. Oke. Nah, clock speed-nya kita udah mainnya udah mulai di atas ini, bisa sampai berapa ya? 3 lebih ya, GHz. Oke. Terus yang penting juga cache memory, karena ini memori yang ada dalam prosesor, konsekuensinya dibutuhin biar cepat semua prosesnya. Jadi ini yang penting. Oke. Nah, powernya ini sekarang ordernya udah kayak rumah powernya. Bisa sampai 600-700 watt. Kalau yang ini masih zaman dulu banget, 50-130 watt ya. Heatsinknya seperti ini, cuman kalau yang barunya lebih horor lagi, kira-kira kayak gitu. Ini kalau mau cari bisa cari di Google biasa, bisa dicari. Nah, ini prosesornya bisa, ini kalau yang Xeon ya, seri 573. Cuman saingan beratnya adalah AMD nih sekarang. Ini ngomong jujur dulu ya, ini Intel semua tulisannya. Karena ini masih sekitar hampir 10 tahun yang lalu lah nih buku ini ditulis. Kalau yang sekarang, Intel posisinya tidak masuk 10 besar, udah jatuh Intel. Intel posisinya ada di belasan. AMD kalau nggak salah ranking 8 di dunia ini. Oke, jadi AMD naik ke atas nih. Sekarang kondisinya AMD naik ke atas. Intelnya jatuh, ada di bawah sih Intelnya kondisinya. Yang tinggi tuh ARM. ARM tinggi, terus ini kalau ini motherboard server ya. Nah, kalau udah ngelihat server ini biasanya kita akan ngelihat servernya ada berapa biji nih. Kalau ini masih satu core lagi, satu prosesor. Oke. Tapi kalau yang gila-gila, ini prosesornya bisa beberapa. Ini ada yang 2 core, 2 kali. Ini bisa sampai gini ya, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Oke. Kalau yang jadul-jadul mah Pentium 4. Oke. Kira-kira kayak gitu. Ini bisa dilihat motherboardnya. Oke, ini motherboardnya. Ini slot-slotnya PCI, SCSI, VGA. Nah, VGA ini yang kemudian nanti bisa pakai GPU. Cuman kalau GPU server dia tidak pakai PCI ternyata. Oke. Coba GPU AMD server. Nah, ini aja ada berapa nih? 6U. Ini masih 4U. Coba kita cek gambarnya ya. Ini bentuknya masih card. Ada yang bentuknya kotak soalnya. Oke, ini card. Clock card masih yang jadul. Yang barunya itu kotak bentuknya. Ntar, ini apa? Yang bikin ASRock soalnya. Coba gue cari. Nah, ini masih bentuknya card. Pakai PCI ini ya. Pakai PCI dia. Coba. Wah, ini pada GPU-nya pakai kayak gini semua ya. Waduh, kacau nih. Saya pengen ngasih bentuknya kotak sih. Kemarin saya lihat warnanya coklat gitu. Nah, itu apa tuh? Tuh ada yang permisi di luar. Ada yang permisi di luar. Ada yang permisi di luar.
Wah, ini nggak ketemu. Ini itu baru banget soalnya. Bentar. Ini semua makanya PCI semua nih yang laku di pasaran PCI soalnya. Kalau yang itu udah taruh di GPU apa ya? Ini. Oh, bentuknya kayak gini semua ya. Nggak ketemu. Jadi bentuknya bukan kayak gini lagi, udah beda banget yang buat server. Coba bentuknya mana, nggak ada, nggak ketemu. Bentuknya udah bukan kayak gini sih. Ini bukan kayak gini asli, bukan. Gak ada, gak ada, gak ada fotonya. Buset. Yang punya AMD ini kan H100 nih relatif baru ya. Oh, nah ini bentuknya kayak ini, kalau yang ini punyanya Nvidia ya. Ini Nvidia bentuknya kayak gini, kelihatan bentuknya kotak seperti ini. Eh, Kalau yang apa sih namanya? Yang punya AMD juga kotak seperti itu, cuman eh, ini kan H100. Jadi kemarin saya lihat slide-nya, dia sekitar satu GPU-nya AMD itu sekitar 2,5 kali kemampuannya H100. Jadi asinkronus. Ya kalau mau ikutan kuliah boleh. Kalau saya mah orangnya kayak gitu aja. Yang penting, oh saya harus ngasih tahu dulu ya kuliahnya. Oke, kuliahnya ada di sini. Open Course ITTS ACD supaya semua jangan sampai salah. Masuk ke Open Course ITTS ACD, bikin account segala macam. Oke, terus klik atau klik course apa aja di situ. Oke, bisa klik matematik, bisa apa segala macam. Oke, cuman yang penting bukan itu. Nanti kalau udah klik course apa aja, ganti nomor ininya sama 74. Oke, ganti ke 74. Jadi saya URL-nya saya copyin aja ke chat. Silakan masuk ke 74. Kemudian di sebelah kanan itu ada enroll me. Masukin kata keywordnya ITTS 2023. Itu enrollment key-nya 2023. Nanti masuk sini kerjakan quiz UTS UAS. Oke. Jadi ulang lagi, silakan klik bikin account di Open Course ITTS ACD, kemudian klik kuliah mana aja tapi diganti nomornya jadi 74 biar masuk ke kuliah kita yang mikroprosesor. Dah. Kemudian enrollment key-nya ITTS 2023. Nah, kemudian di sini saya coba cek di sini ya yang udah daftar. Ini udah daftar nih. Ada Bahrudin, Ilyasa, Fauzan, Rangga, Sultan Fadu, Naufal, Hafiz, Andi, Andi Liani ada 2 coba. Sampai ada 2, buset. Robi, Ricardo, Galih, Sangga, Farid. Yang belum ada, tolong register. Karena bikin masalah ntar. Tolong daftar aja supaya terdaftar. Nah, terus di sini ada grades. Kita bisa lihat langsung kondisi nilainya, ini nilainya. Belum ada yang ngerjain ujian rupanya. Coba saya cek ke ujung sebelah sana. Masih 0 semua. Silahkan kerjakan ujiannya semuanya dari sekarang. Coba. Ini. Oke, masih 0. Masih 0. Kagak ada ujian. Belum ada yang ngerjain ujian. Silahkan kerjakan kuis UTS UAS dari sekarang. Jangan nunggu sampai akhir semester. Kerjain dari sekarang supaya nilainya bagus duluan. Udah gitu nggak usah kuliah saya nggak usah dipikirin, kerjain kuliah yang lain. Gitu sih sebenarnya. Itu ya. Jadi silakan kuis UTS UAS kerjaan dari sekarang, nilainya dibagusin, kemudian lupain. Kalau mau ikut kuliah silakan, nggak ikut kuliah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ini ada rekamannya, kalau mau dilihat bisa dilihat di YouTube. Jadi nggak masalah, bisa dilihat di YouTube. Terus ya, ini sekarang yang udah terdaftar baru ini, Bahrudin, Ilyasa, Fauzan, Rangga, Sultan Abdul Fattah, Naufal, Fatu Ramadan, Hafiz, Andi Liani, kemudian di sini ada Robi, Ricardo, Galih, Sangga, Muhammad Faris Sakti.
Yang ini udah selamat, udah terdaftar, silakan kerjakan kuis UTS UAS. Yang belum, silakan daftar tadi 74 kuncinya. Oke. Terus oke. Untuk server kira-kira nggak beda jauh sih sama komputer biasa. Cuman nanti urusannya lebih ke arah perhitungannya berapa core di dalamnya, terus memorinya berapa gigabyte, kira-kira gitu. Biasanya kita akan beli server itu buat cloud. Jadi bukan buat satu server sendirian, kagak. Jadi satu server dibagi untuk banyak server di dalamnya dan kita main cloud. Makanya kita seringkali beli satu tapi punya core gede, punya memori gede supaya bisa dibagi-bagi. Intinya itu aja sih kalau server. Yang seru lagi adalah hard disk. Hard disknya pengennya juga gede juga. Hard disknya biasanya ditaruh di server lain. Bisa pakai beberapa cara buat nyambunginnya. Bisa pakai NAS. NAS jarang dipakai sih kalau di server. Biasanya pakai NFS atau pakai SAN. Gitu ya. Kalau NAS itu di rumahan pakai NAS. NAS itu kayak file sharing kalau di Windows lah, kira-kira kayak gitu. Di rumahan pakai NAS, tapi kalau di server kita pakai SAN atau pakai NFS. SAN lebih menarik soalnya dia lewat jaringan, tapi kita bisa nempelin partisi ke, kita bisa nempel partisi kalau SAN. Kalau NAS kita nggak bisa nempel partisi. Kita nempelnya folder kalau NAS. Jadi ada bedanya. NFS juga sebetulnya folder, cuman NFS itu buat open source, Linux, Unix dan sebagainya pakai NFS. Cuman dia akibatnya nggak nggak terlalu kompatibel ke Windows sih kalau NFS. Tapi kalau saya suruh milih, mendingan NFS. Soalnya virus-virusnya nggak bisa jalan jadinya. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Gitu ya. Jadi cara mainnya kira-kira kayak gitu. Dah. Itu server secara umum. Ini ada kecepatan-kecepatannya. Intinya mah kita pengen cari yang kencang. Kencang urusannya mahal. Kalau kita main beneran sih kenceng, nggak fatal-fatal banget sih. Oke, ini powernya sekitar seginilah, di warung sampai 350 watt lah. Kira-kira kayak gitu, udah satu rumah habis sama satu komputer kayak ginian. Oke, itu server. Coba kita lihat lagi di sini lah. Oke, tip rakit komputer server. Coba kita lihat tip-tipnya. Oh, ini yang tadi, tip membeli server. Capacity planning aja lah, yang kerasa ya. Nih, buat kalkulasinya, ini rumusnya. Jumlah user adalah A kali B kali C kali D bagi 50. A itu CPU, berapa CPU, kecepatan CPU, terus speed, busnya, terus number core, dibagi 50, kira-kira gitu. Rumusnya sebelum ini sih sebetulnya. Ini buat perkiraan berapa jumlah user yang bisa kita handle ya. Oke. CPU dalam gigahertz, frontside bus speed dalam megahertz, terus number core-nya dalam jumlah aja. Nah, dimasukin. Ada contohnya nggak? Ini ada contoh-contohnya. Oke. Jadi caranya kira-kira gitu. Ini kalau server yang normal. Oke, RAM-nya berapa, size-nya segala macam bisa dihitung dari sini. Jadi hitung blow-nya kayak gini. Cuman kalau kita pakai, tapi kalau saran saya sih ini semua rumusnya rumus empirik ya, bukan rumus eksak gitu. Yang lain lagi adalah saya coba kasih lihat lagi. Jadi nanti sebetulnya kita bisa nanya ke macam-macam, rumusnya bisa beda-beda. Misalnya di Moodle, rumusnya bisa seperti ini. Kalau Moodle buat e-learning, rumus servernya ini ada di sini. Rumusnya mana dia? Load server Moodle. Oke. Ini kita bisa, nah ini bisa ngitung kayak gini. Sebaiknya Xeon prosesornya kalau yang ini contoh modelnya.
minimal i5 atau i7. Nah, ini itu hitungannya dari RAM kalau dia. Jadi jumlah gigabyte-nya eh, akan bisa dihitung dari sini. Ini gigabyte kali 50 itu dapat usernya kalau pakai model 1. Kalau mau pakai model 3 yang terbaru yang 3 dikali 20 doang. Jadi konsekuensinya eh, kira-kira kalau pakai model versi 1 ya. Kalau servernya 4 giga, dia punya bisa handling 200 user. Tapi kalau usernya cuma browsing doang, bisa sampai 1000-an user. Kira-kira kayak itu. Dikali 5. 200 kali 5 jadi 1000. Jadi kira hitungannya kayak gini sih. Jadi hitungannya dari RAM, bukan dari prosesornya sih sebenarnya kalau model. Kira-kira gitu. Cuman kejadian benernya yang horor dari model itu karena dipakai buat e-learning biasanya dihajar sama mahasiswa yang ujian. Nah, seringkali si dosen atau administrasi kampus nggak tahu bahwa ada batasan seperti ini. Udah gitu, bayangin nih satu kampus yang mahasiswanya 1000 mau ujian sekaligus, ditentuin tanggal sekian, jam sekian UAS, tanggal sekian, jam sekian UTS. Udah gitu ribuan mahasiswa ngehajar server ini cuma 1 biji itu. Ya tewas sih servernya. Jadi makanya saya di open course boleh ujiannya boleh kapan aja di mana aja segala macam dengan konsekuensi akhirnya mereka ini ngurangin concurrent usernya karena pada saat yang bersamaan paling cuma 10-20 user yang on sekaligus akibatnya servernya santai. Jadi kira-kira gitu. Ini model yang tadi sebelumnya kita ngitungnya dari ini ya dari server normal itu. Oke. Jadi kalau 2,4 ininya 1000 MHz front end-nya, core-nya berapa, usernya cuma 30. Jadi bisa dilihat dari sini. Oke. Jadi jumlah usernya kira-kira seperti ini mainannya. Ini dimainin di jumlah jumlah core. Main di jumlah core kita bisa lihat naikin. Core dinaikin dia bisa usernya bisa naik. Cuman ini di fix semua yang ini nih. Jadi bisa dilihat ini ada contoh kalkulasi servernya bisa dilihat di sini nih. Oh, dari sini gua nyonteknya. Nih dia contekannya. Bisa dilihat ya. Jadi cara kalkulasinya sini. Tapi nanti ini udah artikel lama sih sebenarnya. Tuh 2017, sekarang 2025, hampir 8 tahun yang lalu. Berapa? Ya, begitulah. Lebih malahan. 12 tahun yang lalu. Iya. Yeah. Sekarang 2017. Enggak lah, kurang 8 tahun yang lalu. Jadi kira-kira kayak gini cara ngitungnya. Beres ya? Oke. Sementara itu dulu, bentar saya lihat materi ya. Habis ini kita akan ngomongin GPU. Mana sih? Kuliahnya mana kuliah? Nih. Oke. Kita akan ngomongin GPU. Udah gitu, jadi kira-kira ini bangun server, nanti kita akan banyak main di GPU. Abis ini, abis maghrib. Oke, saya akan buka dulu maghrib. Cuman saya minta waktu 20 menitan nih. Jadi jam 6.15 lah ya. Kita masuk lagi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu sesudah maghrib.